Andrew Grosjean menjadi saksi, teman-teman, keganasan Ruy Lopez Magnus Carlsen. Taktikal kuda yang dilakukannya sangat atraktif, teman-teman. Ada 3 peluang langkah yang bisa dilakukan oleh lawan, tetapi sama saja tidak bisa menyelamatkan rajanya. Saksikan, teman-teman, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ambil ilmunya. Subscribe bagi yang belum dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen memegang buah putih dan dia memulai dengan pion E4. Andrew Grosjean membalas pion E5. Putih naikkan langsung kuda ke F3, teman-teman, mengancam pion. Lalu balasan dari hitam menaikkan kuda melindungi pion. Setelah gajah ditempatkan ke B5 oleh Magnus Carlsen, terjadilah pembukaan Ruy Lopez. Tidak ingin berlama-lama, Andrew langsung mengancamnya dengan pion. Dan Magnus menurunkan gajah ke A4. Perhatikan, teman-teman, tujuan dari Magnus Carlsen. Setelah pion mengancam kembali posisi gajah, gajah ditempatkan ke B3 dan tetap stay di sini. Setelah hitam mengancam pion dengan kuda, Magnus Carlsen membiarkannya, teman-teman. Dia melakukan rokade sayap raja dan membiarkan pion tersebut. Tetapi perhatikan, apabila memberikan pengorbanan pasti ada dampaknya. Maka dari itu Andrew tidak memakan, tetapi dia menaikkan gajah ke E7, persiapan rokade sayap raja. Next, di sini Magnus Carlsen berupaya untuk menyerang, teman-teman, dari pertahanan sayap raja. Setelah benteng ditempatkan ke E1, lalu hitam melakukan rokade sayap raja, Magnus Carlsen mulai melancarkan aksinya, menaikkan pion A2 langkah. Ini diabaikan sementara oleh hitam. Dia menaikkan gajah ke B7. Terciptalah, teman-teman, tujuan awal Magnus Carlsen. Pion D3, diagonal dibuka untuk menyerang pertahanan Raja Hitam. Hitam menaikkan pion ke D6 dan Magnus Carlsen mengeluarkan perwiranya. Tujuannya kemana, teman-teman? Jelas, di sini akan ada permainan kuda yang nantinya akan bertujuan ke F5. Apa langkah yang dilakukannya pertama? Yaps, kuda ke D2. Setelah hitam benteng jalur E, kuda kembali ke F1. Tujuannya jelas, nanti akan ke G3. Hitam kuda D4. Dia tidak memerlukan kuda yang ada di F3, teman-teman, maka dia menukarkannya. Setelah hitam pukul kuda dengan pion, 1 langkah lagi. Setelah kuda ke G3, dia mengincar petak F5. Ini diabaikan ataupun tidak dimengerti oleh lawannya Andrew. Dia menaikkan pion H1 langkah. Dan langkah ini tidak menghambat tujuan dari Magnus Carlsen, teman-teman. Penempatan kuda ke F5 dengan posisi hitam ada gajah. Petak putih dan petak hitam berada di jalur 7. Yaps, dampaknya apa, teman-teman? Dengan kondisi seperti ini yang diciptakan oleh Magnus Carlsen, tidak akan bisa diganggu oleh pion karena kuda langsung memukul pion yang ada 6. Di sini Andrew Grosjean mengambil langkah dengan posisi kuda yang sangat tepat. Dia menaikkan pion C2 langkah, mengabaikan, teman-teman. Lihat, menteri langsung ditempatkan ke F3 bertujuan ke G3, teman-teman. Lagi-lagi di sini Andrew mengabaikannya. Apa langkah yang bisa diambil oleh hitam? Atau langkah aslinya yang diambil oleh Andrew adalah menempatkan benteng ke jalur C. Sebelum Magnus Carlsen menempatkan menterinya ke G3, dia terlebih dahulu membuka jalur A. Jelas di sini, teman-teman, agar benteng bisa masuk ke jalur 7. Dia memukul pion dengan pion dan hitam membalasnya memukul dengan pion. Yaps. Lalu Magnus Carlsen mengambil peluang memukul pion dan gajah ini tidak bisa dipukul, teman-teman. Apabila dipukul, maka langsung ada menteri skak di G3. Tentunya raja bergeser ke H8, skakmat tidak terhindarkan. Kita kembali. Maka dari itu hitam tidak akan memukul gajah. Andrew mengetahui hal itu, teman-teman. Di sini dia punya pilihan hanya satu, menaikkan pion G6, mengancam kuda. Dibiarkan oleh Magnus Carlsen memberikan secara gratis kuda, benteng ditempatkan ke A7.
Apabila kita berandai teman-teman, kuda dipukul dengan pion. Inilah yang akan terjadi. Apa langkah hitam? Melindungi posisi jalur 7 dengan benteng, jelas posisi skak. Apapun langkahnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan hitam. Langsung skakmat teman-teman. Kita kembali. Di sini hitam tidak bisa memukul kuda, maka Andrew mengambil langkah menaikkan benteng teman-teman, menjaga jalur 7, penempatan benteng ke C7. Langkah brilian Magnus Carlsen memukul gajah dengan kuda. 3 alternatif yang bisa dilakukan oleh hitam. Apa dampak dari semua ini? Sangat simpel teman-teman apabila kita mempelajarinya. Di sini hitam memukulnya dengan menteri. Maka jelas Magnus Carlsen mengancam ataupun mengepin posisi menteri dengan gajah. Alasan Andrew melindungi kuda karena diancam 2 kali. Next, Magnus Carlsen menukarkan kualitas. Sudah jelas kalian tahu teman-teman. Benteng pukul gajah. Dan benteng dipukul oleh benteng. Apa keinginan Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini? Yap, setelah langkah itu, dia menaikkan pion E5. Tujuannya apa? Pemberian secara gratis. Langsung saja dipukul oleh Andrew Grosjean. Pion pukul pion. Langkah berikutnya yang sangat brilian teman-teman. Sulit kita pikirkan langkah ini. Yaps. Memukul kuda dengan gajah. Sudah jelas teman-teman, putih akan unggul. Karena apa? Inilah yang akan terjadi, tidak mungkin dipukul dengan raja. Maka menteri akan memukul. Menteri sudah melindungi 2, maka dia harus melepaskan 1 dan benteng dilepaskan. Setelah menteri pukul benteng, apabila dilanjut, sudah 100% putih akan menang karena unggul 1 perwira. Dan di sini Andrew Grosjean menyerah. Kita kembali teman-teman dengan langkah kuda yang dimiliki oleh Magnus Carlsen sebelumnya. Ada 2 langkah lagi yang bisa dilakukan oleh hitam. Dengan kondisi seperti ini, apabila kita lakukan pukul kuda dengan benteng yang ada di C7, maka inilah yang akan terjadi. Menteri langsung melahap posisi kuda yang ada di F6. Dampaknya apa? Tidak ada langkah hitam yang bisa menyelamatkan rajanya. Karena menteri nantinya akan ke G7, ancaman skakmat. Apapun langkah hitam, raja hitam pasti mati. Kita kembali, 1 langkah lagi. Memukul kuda dengan benteng E8. Yaps, kita berandai apabila itu dilakukan oleh hitam, maka jelas Magnus Carlsen memukul kuda dengan menteri. Dan di sini, teman-teman, tidak ada langkah yang bisa menyelamatkan rajanya, kecuali mengorbankan menteri. Menteri ditempatkan ke F8. Jelas langsung dipukul oleh gajah. Dan gajah tersebut akan dimakan oleh raja, teman-teman. Langkah brilian yang dilakukan oleh Magnus Carlsen sangat banyak ilmunya kita dapatkan. Langkah sederhana tetapi akibatnya fatal. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalan pertandingan sesederhana mungkin. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelaut CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe bagi yang belum, dan nyalakan juga loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.